Baik, teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita masuk pada bab analisis panel data. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bagaimana cara tutorial menganalisis data panel dengan menggunakan software eViews. Kita nanti akan bagi beberapa part ya, untuk agar lebih mudah dipahami, karena sangat panjang ini ceritanya, kalau mungkin langsung diselesaikan dalam satu video. Oke, baik, kita mulai dengan bentuk data kita. Baik, di sini ada contohnya konsep ekonomi makro ya. Di sini ada variabel GDP, impor, ekspor, consumption, government spending pada 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Berarti ada 3 section ya. Ada 3 section atau 3 individu pada kurun waktu pengamatan periode tahun 2000 sampai 2019. Ada 20 waktu pengamatan. Berarti kan total samplingnya adalah 30 waktu tahun dikali 3 section, ada 60 sampling dengan beberapa variabel makro yang akan kita coba input dan akan kita running. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke eViews kita. Caranya kita bikin word file dulu dengan file new work file, kemudian kita pilih panel, balance panel pada work file of structural type, tipenya panel balance panel, sifat datanya annual ya, tahunan tadi, startnya 2000, kita isikan 2000, add date-nya 2019. Number of section kita kasih 3. Oke, nah ini panel untuk work file panel untuk kita lakukan tutorial running, sudah siap. Kemudian kita input variabel dengan cara membuat variabel dulu, objeknya variabel, kita kali series. Nah ini kita juga bisa menggunakan pool, nanti akan saya jelaskan setelah beberapa video ini selesai ini. Bagaimana kalau kita menggunakan series? Nah series ini istilahnya adalah kita membuat variabel satu-satu begitu ya. Kalau pool itu nanti semuanya bergabung dalam satu bagian bersamaan. Nanti akan saya jelaskan. Misalkan GDP, kemudian impor, kemudian ekspor, kemudian consumption, kemudian government, gitu aja ya. Oke, baik. Kita inputkan dulu biar cepat, itu kita langsung tahu urutannya GDP, M, X, C, G, misalnya gitu ya. Nah, kita buka lagi GDP, M itu impor, X ekspor, C consumption, G government. Open, klik kanan, as a group. Nah, di sini ada group, itu menunjukkan variabel yang akan kita input ya. Nah, di sini perhatikan, 1 itu menunjukkan Indonesia, 2 menunjukkan Malaysia, 3 menunjukkan Filipina. Berarti ada 3 section, 3 daerah. Nah, ini yang ini itu yang depan itu sectionnya, yang belakangnya adalah periodenya. Bulan 0, 1, 2, 3 sampai 12, 2000 maksudnya 2000 sampai 2019 untuk setiap section. Jadi ada 60 lah. Ini perhatikan kan, ada 60. 3 section kali 20 time seriesnya. 60 observasi. Nah, ini udah ya terbentuk. Di sini ada ke GDP, import, ekspor, government, consumption, government. Kita copy dulu. Jadi mulai sini kita tekan shift, copy, terus tekan kita blok sampai bawah. Oke. Perhatikan di sini datanya semuanya sifatnya datanya masih rupiah ya, dolar ini satunya, mohon maaf. Satunya dolar. Kita copy di sini. Paste, yes. Semua sudah masuk. Baik. Sekarang kita yes, sudah kita lihat sudah masuk. Nah, ini akan kita lakukan generate saja, dulu di general dengan logaritma natural dengan cara J ln GDP sama dengan log dalam kurung GDP. J ln import sama dengan log import.
chain ekspor ln ekspor dengan log dalam kurung ekspor. Setelah ekspor consumption ln consumption log dalam kurung consumption chain ln cost dengan log dalam kurung. Oke, jadi sudah dilakukan logaritma natural untuk beberapa variabel yang akan kita lakukan pengujian. Selanjutnya kita quick estimate equation. Nah, kita masih menggunakan regresi ya di sini. Nanti akan ada pilihannya di sini ya, optionnya di sini. Baik, kita misalkan ln GDP spasi konstanta ln consumption ln government ln import dan ln ekspor. Oke, nah kita punya dugaan bahwa ada hubungan antara ini makroekonomi ya, GDP, consumption, government spending, import, ekspor terhadap GDP pada tahun ini di tiga negara. Oke, kita oke. Nah, ini adalah hasil untuk model pertama yang disebut dengan CE. Ini adalah output dari regresi biasa, OLS biasa, ordinal least square untuk variabel GDP, consumption, government spending, import, ekspor. Nah, perhatikan di sini hasilnya semua di bawah apa itu? Di bawah 0,5 alias terjadi signifikan untuk semua variabel baik dengan 1% dan maupun 5%. Nah, selanjutnya ini kita sebut dengan model CE atau common effect. Jadi common effect dalam panelit sebenarnya adalah regresi biasa tanpa melihat beberapa unsur terkait antara dimensi individu dan dimensi waktu. Baik, kita lakukan penyimpanan dulu dengan cara freeze, kemudian name kita sebut dengan CE model atau common effect model. Jadi common effect model itu adalah hasil regresi biasa sebenarnya atau LS biasa. Baik, selanjutnya di sini teman-teman belum selesai. Ini masih kita perlu menunjukkan apakah model CE ini yang terbaik atau ada lagi model yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan Fick effect model atau kita sebut dengan FEM, Fick effect model. Nah, kemudian nanti juga ada random effect model. Nah, sebelum ke situ lebih jauh, melangkah lebih jauh, saya ingin fokus bagaimana mengurai ini ya. Ya, di sini yang pertama kita lihat probabilitas, kemudian kita lihat koefisien dulu. Dari 3 variabel ini, dari 4 variabel ini, kebetulan semua nilai probabilitasnya adalah kurang dari 0,05 alias atau 0,1. Dengan demikian bisa disebut bahwa keempatnya adalah signifikan terhadap GDP. Nah, sedangkan secara koefisien kita lihat semua memiliki tanda positif kecuali impor bertanda negatif. Artikan bahwa semakin tinggi impor, tentunya GDP-nya akan mengalami penurunan sekitar 25%. Jadi bahwa ini approve of theory ya, begitu. Begitu pula dengan consumption, memiliki hubungan positif. Semakin tinggi consumption akan meningkatkan GDP suatu negara. Pun sama dengan government spending, semakin tinggi government spending akan meningkatkan GDP suatu negara. Ekspor pun juga sama. Nah, berarti ketiga keempat hasil ini cukup bagus dan ini adalah approve teori. Nah, selanjutnya kita lihat R-square. R-square-nya 99%, hampir 1%, 100%. Artinya strongly off model dalam penelitian kita. Bahwa semakin bagus suatu R-square itu menandakan sejauh mana kekuatan kemampuan dari modeling kita terhadap variabel independen, tentunya terhadap variabel dependen. Jadi
keempat variabel ini mampu merepresentasikan kondisi GDP. Ya, memang teorinya memang sudah kita tahu teorinya Keynes bahwa makroekonomi terbuka dan sebagainya, dan ini terbukti secara teori. Oke, baik, kita selesai di konsep yang disebut dengan CE ini. Nah, tapi tentu saja ini belum selesai untuk modal yang terbaik. Sekarang kita masuk pada pemilihan model dengan cara perhatikan dengan cara view. Kemudian di sini ada Fick effect, random effect testing. Nah, perhatikan di sini ada redundant Fick effect, kemudian omitted random effect dan correlated transmission atau Lagrange multiplier LM dan Houseman test. Yang atas adalah LM test, yang bawah adalah Houseman test. Yang paling atas atau likelihood ratio ini adalah CHO test ya. Sering disebut dengan CHO test. Baik. Di sini 3 ini yang akan kita gunakan. Oke. Sebelum itu kita ingin melihat bagaimana apakah model CI yang terbaik itu dengan cara kita kembali ke estimasi, tapi pada panel option ini kita ganti Fick effect. Nah, dalam arti apa kok kita ganti ke Fick effect? Artinya untuk membandingkan antara CE, common effect ke Fick effect. Nah, tapi posisinya harus posisi Fick effect. Jadi, saya ulangi, kita ke hasil estimasi, klik estimation, panel option kita ganti Fick effect. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah effect. Nah, biasanya di sana diganti seperti ini. Ada effect specification, cross section, Fick, dummy, variabel. Dari sini kemudian kita bandingkan model yang tadi, yang CE ini, ya, mohon maaf, yang CE ini dengan yang ini. Nah, ini mana yang terbaik? Nah, ya ini dengan cara view, kemudian Fick, redundant Fick effect, likelihood ratio. Ini untuk CO tes membandingkan antara CE sama effect dengan Fick effect. Baik, kita klik. Nah, hasilnya signifikan. Nah, kalau hasilnya signifikan, kembali ke teori. Kalau hasil ini signifikan kurang dari alfa, maka hipotesis kita itu memilih Fick effect. Nah, mohon maaf tadi Fick effect belum saya save ya. Baik, kita save dulu, mohon maaf. Kita kembali ke Fick effect, kita freeze, kita name, kita kasih FE model. Oke, nah di sini ada CE model, ada FE model. Nah, ini CE modelnya. Nah, ini CE model, ini FE model. Nah, dari kedua model ini mana yang terbaik? Nah, mana yang terbaik kita uji dengan CHO test. Nah, perlu dicatat baik-baik untuk pengujian dengan CHO test. Itu posisi keaktifan dari software ini, work file-nya harus ada di posisi Fick effect. Nah, yang cross section-nya harus ada di Fick. Oke. Baru kita lakukan pengujian CHO test dengan cara view, Fick, atau random effect testing yang atas. Likelihood ratio. Nah, ini harus kita lakukan sekarang. Mana hipotesis kita menunjukkan jika signifikan, maka kita memilih apa? Memilih model CE. FE. Nah, model FE ini yang terbaik. Nah, ini model ini yang terbaik dari hasil ini. Nah, kita freeze dulu, misalnya freeze name CHO test. Oke, baik. Video pertama selesai ya. Kita lanjut ke video chat part kedua. Terima kasih.